Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan situasi. Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna zamrud yang bergerak perlahan di dalam kotak batu giok. Ini benar-benar nyata. Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain Old Yingshan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingshan tua benar-benar menyerahkan barang itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. Hei, melayani Anda dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan diriku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingshan tua hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Old Yingshan melempar kotak giok tadi, dia menggunakan sedikit jejak Duki untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun. Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu diam-diam menghapusnya. Jangan katakan padaku bahwa kamu mengharapkan diriku yang dulu menderita kerugian yang sama 2 kali. Yingshan tua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melihat sekilas ke sekitar medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang lama akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap setelah kata-kata Old Yingshan terdengar. Selain dokter peri kecil dan Sukian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Sukian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Yingshan tua, tetapi juga akhirnya melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukacita perlahan melonjak dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Sukian. Ci! Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. HMPH! Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiao Yan, yang selalu berhati-hati terhadap lingkungannya, mendengus dingin. Cahaya perak yang menyilaukan melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. 2 sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Ziyan pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Chol yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya.
para ahli dari Demon Flame Valley segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Black Emperor Sector untuk mengelilingi kelompok Xiaoyan dari sisi lain. Yingshan tua tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menangguhkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara samar. Apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali, Xiaoyan pasti akan memberikan Zone Breaking Pill. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiaoyan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin Sekte Mo, jangan jatuh cinta pada bola lengkung anak nakal ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka dengan memberikan 2 keuntungan elit dozong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiaoyan saat ini sangat takut adalah karena Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit dozong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya melihat kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan bagus. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti Zone Breaking Pill mengingat kelicikan yang terakhir. Jika pemimpin sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiaoyan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat dia berkata sambil tertawa. Mo Tianxing terkejut. Minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan douki diam-diam dikirim ke telinga mantan. Suara yang tiba-tiba ditransmisikan itu menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang hendak dibuka. Matanya menatap ke arah Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Terlebih lagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte dapat datang ke lembah api iblis dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiaoyan saat Hade tertawa, Tuan Xiaoyan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Zone Breaking Pill tidak memiliki daya tarik pada level yang ditawarkan Han Feng. Xiaoyan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiaoyan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiaoyan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng kepada Mo Tianxing,
Tetapi untuk yang terakhir mengabaikan Zone Breaking Pill, kemungkinan godaannya sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi panas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Su Qian, dokter peri kecil, dan Zian mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hehe. Han Feng tertawa senang ketika melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Yingshan tua yang masih di udara di atas Chol dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. 3 elit Dozong bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk benar-benar menekan 4 orang kelompok Xiao Yan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Yingshan tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, "Kamu bisa melupakan tentang mengikat diri pada diriku yang dulu. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung, aku yang dulu tidak akan menemani kalian semua." Ceka-ceka. Yingshan tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera mengerutkan alisnya saat dia melihat Old Yingshan yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk, "Orang tua pengecut." Mata Xiao Yan juga memperhatikan tempat di mana Yingshan menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Su Qian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Mengingat nilai ludah transformasi tubuh bodhisattva yang luar biasa, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Su Qian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat untuk menyaksikan pertarungan sengit antara harimau dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis Little Fairy Doctor terkatup rapat saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak tahu." Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita hentikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah. Su Qian dan 2 lainnya mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Jika kita menunggu lebih lama, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah." Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Su Qian terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia muncul di garis pandang kelompok Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang akrab. Meskipun mereka tidak takut dengan banyak orang di sisi berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka diinterupsi di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. HMPH, mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah Anda masih berniat untuk mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Su Qian.
Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flame Valley untuk menangkap Xiao Yan. Tidak peduli apakah nanti mati atau hidup selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.